Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk pagi ini kita sudah masuk di jilid 2. Seperti biasa, sebelum kita mengawali materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal jami'i masyayikhina wal jami'i muallimina wa nakhusu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa man yu'awinu ala nashri hadzal kitab syalillahi lahumul fatihah. Anak-anak, untuk materi bab pertama di jilid 2 ini yaitu kita akan membahas rumus utama ya. Pada rumus utama ini kita akan membedakan A isim, B fiil, C huruf. Isim sendiri adalah kata benda, yakni kata yang menunjukkan arti benda atau dianggap benda. Kemudian kalau fiil yaitu kata kerja. Jadi kata yang menunjukkan arti pekerjaan ya. Jelas ini ada waktunya. Kemudian yang C adalah huruf. Untuk huruf berarti bukan merupakan isim maupun bukan merupakan fiil ya. Pada rumus utama ini ya, teorinya kita baca bersama. Isman wa fi'lan summa harfan mayiza lafdan bima minal alamati riza. Beda non dise isim fi'il lan huruf, ganti tandane isim fi'il lan huruf. Anak-anak, pada rumus utama tadi ya, yang dipelajari adalah A isim, B fi'il, C huruf ya. Yang akan kita pelajari pertama yaitu A atau I isim. Ciri isim sendiri ini ada beberapa ciri. Ada yang pertama adalah bere'rob jar. Adapun i'rob jar ini ada 3 keadaan, karena satu bisa jatuh setelah huruf jar ya. Ada contoh a'udzubillahi minasyaitoni ya. Jadi lafadz asyaitoni dibaca ni kasroh atau jar karena jatuh setelah huruf min ya. Min bertemu al maka dibaca minal. Selanjutnya bere'rob jar karena menjadi mudhof ilaih ya. Masih ingat kan? Dari mudhof cirinya tanpa al, tanpa tanwin, tanpa non. Adapun yang untuk mudhof ilaih yaitu hukumnya dibaca jar. Pada contoh misyarri hasidin ya. Berarti mudhof ilaihnya yang keberapa? Yang kedua, yaitu lafadz hasidin. Jadi huruf jarnya adalah min, kemudian syarri yang pertama disebut mudhof, kemudian yang kedua disebut mudhof ilaih yaitu hasidin. Mudhof ilaih hukumnya adalah jar. Yuk dibaca bersama kaidahnya atau teorinya, masih ingat? Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wa thani yajrur wanwi min au fi idha lam yasluhil ladhaka walla mahudha. Nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jar lan al mudhof dibuang, idhofah kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa lilan maknane fi. Selanjutnya untuk jar yang ketiga yaitu karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar ya. Jadi pada contoh lafadz a'udzubillahi minasyaitoni ar-rajimi kan ada gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi lafadz ar-rajimi ini kasrohnya mi, ini adalah dia mengikuti lafadz asyaitoni ya. Ataupun pada contoh bismillahirrahmanirrahim,
Ar-Rahmani, ni sama Ar-Rahimi. Lah ini juga mengikuti kata sebelumnya yang dibaca kasroh. Lafat Allahi. Ayo masih ingat dibaca bersama untuk tanda jer kasroh. Farfa bi dhammin wan siban fathan wajur kasrun ka dzikrullahi abdahu yasur wa jazim bi taskinin wa ghairu madzukir yanumbu nahu ja'akhu bani namir rafa dhamma nasab fathah jazm sukun jer kasrah dzikira ing Allah kang tekun. Untuk ciri yang kedua adalah karena adanya tanwin. Jadi setiap kata yang bertanwin maka dia termasuk isim. Pada contoh lafadz qul huwallahu ahadun. Nah, jadi lafadz ahadun ini ada tanwinnya dun, maka dia termasuk isim. Tapi karena kalau kita biasa bacanya saat waqaf ya maka enggak muncul tanwinnya ya. Qul huwallahu ahad gitu. Kemudian yang ketiga yaitu karena adanya al ya. Jadi setiap kata yang ada alnya maka dia termasuk isim. Contoh lafadz ar-rajimi, ar-rahmani, ar-rahimi ya. Jadi lafadz ar-rajimi maupun ar-rahmani maupun ar-rahimi ini termasuk isim selain dia karena dibaca kasroh akhirnya ya atau berirob jer. Yang kedua alasannya juga karena ada alnya ya. Jadi double alasan untuk menjadikan dia termasuk bagian daripada isim. Kemudian ciri yang keempat ya adalah jatuh setelah huruf nida. Huruf nida ini kata panggil. Biasanya menggunakan lafadz ya atau ya ayyuha atau ya ayyatuha. Pada contoh ya ayyuhan nasu atau contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Jadi kata yang setelah huruf nida ya ataupun ya ayyuha ataupun ya ayyatuha ya di situ berarti lafadz an-nasu. Atau pada ya ayyatuha yaitu lafadz an-nafsu ya. Maka ini termasuk isim ya karena dia jatuh setelah kata panggil. Selanjutnya termasuk isim karena musnad ilaih ya. Musnad ilaih ini pilihannya ada mubtada atau yang kedua fa'il. Pada contoh lafadz huwallahu. Nah, lafadz huwa ini kan utawi huwa utawi Allahu iku Allah. Nah, huwa utawi ini loh ya. Ini termasuk isim. Kemudian pada contoh lafadz qala Isa ibnu Maryam ya. Jadi bila kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai pelaku maka ini adalah termasuk isim. Lafadz berarti lafadz apa? Isa. Dari kelima ciri isim tersebut ya, ini teorinya kita baca bersama. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tondo isim kanti jer tanwin al nida lan musnad ilaih koyo fa'il mubtada. Dari salah satu ciri isim yang 5 tadi ya, yang pertama adalah berirob jer. Untuk irob jer ini adalah ciri khusus bagi isim. Dan kemudian i'rab jazm adalah ciri khusus pada fiil ya. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Misalnya, oh ya sudah, ini i'rab jar berarti fiil, ini i'rab jazm berarti isim, tidak bisa ya karena itu sudah merupakan ciri khas. Kalau saya menggambarkan untuk laki-laki ya, ini kan cirinya pakai peci. Kemudian yang perempuan pakai kerudung ya, ini kan tidak bisa dibolak-balik. Kita baca teorinya bersama ya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar manjing isim kelawan khusus, i'rab jazm manjing fi'il kanti khusus. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini
cukup dulu. Insya Allah kita sambung besok. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas dan melakukan kebaikan. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.